Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang kebaikannya kepada saya dan Bapak tidak memiliki garis tepi. Allah Rabb yang kenikmatan dan kebaikannya kepada ana dan antum tidak memiliki garis finish. Allah Rabb yang sempurna di dalam nama, Allah Rabb yang sempurna di dalam sifat, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Tidak ada keberuntungan bagi kita selaku hambanya, kecuali saya dan antum menggantungkan segala urusan dan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepada ana dan antum itu hanyalah rintikan gerimis, Bapak. Akan tetapi kenikmatan dan kebaikan Allah yang datang dalam teras kehidupanku dan kehidupanmu itu layaknya hujan yang deras berbulan-bulan tanpa henti. Semoga ujian dan musibah yang hanya rintikan gerimis tidak menjadikan ana dan antum amnesia terhadap kenikmatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang beriman, mereka adalah orang yang tidak pernah kehabisan kata untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Bapak, sesungguhnya ada 3 pintu kebahagiaan bagi seorang mukmin. 1, ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersyukur. Makanya ada salah satu zikir yang luar biasa. Ke siapapun hari ini yang dilapangkan oleh Allah dalam nikmatnya, maka harusnya dia mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan dalam hidupku. Ada yang kedua pintu kebahagiaan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Siapapun hari ini yang telah menggoreskan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum malaikat maut itu datang untuk menyabut nyawanya. Yang ketiga, pintu kebahagiaan bagi kita orang yang beriman, yaitu ketika kita diuji maka kita bersabar. Semoga ana dan antum orang yang luas ridhonya, orang yang lapang sabarnya, dan orang yang dalam syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap titian kebaikan, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan ana dan antum walaupun sekejap mata. Amin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada golongan yang kelima, Pak, yaitu orang-orang yang bersabar. Kenapa kita membahas kitab ini? Sesungguhnya ada 2 landasan besar yang harus kita tahu dan kita mengerti. Karena sesungguhnya hari ini yang pertama, Bapak, kenapa kita membahas kitab ini? Karena sesungguhnya kita hari ini menjadi pelakon, kita menjadi seorang musafir di panggung besar bernama dunia. Kita tidak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia. Tidak ada perkara yang harus kita bawa ketika kita meninggal dunia, kecuali bekal dan karakter yang Allah cintai. Makanya kita belajar satu anak tangga menuju anak tangga yang lainnya, agar ana dan antum ketika menghadap Allah membawa karakter yang Allah cintai. Bisa jadi kita membawa karakter taubat, bisa jadi kita membawa karakter yaitu orang yang menjaga kesucian pada dirinya, bisa jadi kita membawa karakter taat kepada syariatnya Allah dan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi juga kita menjadi membawa karakter orang yang bersabar. Alasan yang kedua kenapa kita membahas kitab ini, karena sesungguhnya tidak ada obsesi terbesar dalam kehidupan kita orang yang beriman, kecuali saya dan antum mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak, selalu melazimi zikir yang tidak pernah beliau tinggalkan, Pak. Salah satunya adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Nabi meminta 3 cinta. 1, cintanya Allah Subhanahu wa taala. 2, cintanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para sahabat, Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pembahasan kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita, Bapak, sesungguhnya amalan sabar, setelah kemarin kita membahas muqaddimah dan kemudian pada tingkatan yang pertama sabar, sesungguhnya amalan sabar, Pak, merupakan salah satu amalan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengulang kata sabar di dalam Al-Qur'anul Karim itu sebanyak lebih dari 90 kali. Di sini menunjukkan sesungguhnya amalan sabar itu luar biasa positioningnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allah ketika memerintahkan syariat kepada ana dan antum, Pak, Allah itu selalu detail balasannya. Allah itu selalu rinci balasannya. Tapi pada amalan sabar Allah merahasiakan. Kenapa? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, li'adzamil jaza dzalika sabr. Karena sesungguhnya besarnya pahala yang sabar bagi orang yang kemudian dia ketika diberikan ujian oleh Allah mereka bersabar. Di sini menunjukkan kepada ana dan antum, Allah sebelum mewajibkan kita bersabar, Allah mewajibkan kepada zatnya untuk bersabar. Berapa banyak kita hari ini, Pak, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rubah kenikmatan itu dengan kemaksiatan dan kedzaliman. Tapi Masya Allah, begitu sabarnya Allah, Allah tidak menghentikan nikmatnya kepada ana dan antum. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kenikmatan. Berapa banyak, Pak, manusia, Pak, menuduh Allah itu memiliki anak. Padahal tuduhan Allah itu memiliki anak dan keturunan, Pak, itu seolah-olah akan membuat langit itu pecah, Pak. Tapi Masya Allah, begitu sabarnya Allah, Allah tidak menghentikan rizkinya dan Allah tidak memberikan dia kemudian cobaan yang berat. Di sini menunjukkan kepada ana dan antum. Makanya kata sabar dalam Al-Qur'anul Karim selalu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pahala yang didapatkan ketika kita bersabar dalam ketaatan, dalam meninggalkan larangan, serta dalam musibah dan cobaan, maka sesungguhnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dalam Quran surat Al-Asr, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menutup kata watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kenapa Allah menutup khitam surat Al-Asr itu dengan kata sabar? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Allah menutup, Pak, surat Al-Asr kata sabar setelah kata al-haq. Padahal tidak ada sesuatu yang paling tinggi, Pak, kecuali al-haq, kebenaran. Tapi kenapa setelah kebenaran itu ada kata sabar? Karena sesungguhnya banyak orang yang menggenggam kebenaran, mereka tidak sabar. Berapa banyak di antara teman kita, Pak, ikhwan kita, dulunya ngaji, Pak, dulunya sholat subuh, tapi hari ini mereka sudah tidak terlihat di majelis-majelis ilmu. Karena sesungguhnya memegang kebenaran itu berat dan susah. Maka hari ini kita akan membahas apa tingkatan sabar, Ustadz. Dulu saya dan antum, Bapak, memahami, Pak, sabar itu mungkin hanya pada masalah cobaan dan musibah, Pak. Ternyata Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi, ikhwan, menjelaskan kepada ana dan antum, tingkatan sabar kata para ulama itu ada 3, Pak. Yang pertama, yang paling tinggi dan paling utama adalah sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga adalah sabar ketika kita menghadapi ujian dan musibah. Kenapa sabar dalam ketika menghadapi musibah dan cobaan itu kemudian paling buncit dan paling ringan, Pak? Karena sesungguhnya ketika menghadapi musibah dan cobaan itu tidak ada pilihan lagi, Pak. Tidak ada pilihan lagi. Bapak ditelepon sama keluarga yang ada di kampung, Pak. Dikabarin bahwasanya ibu meninggal dunia. Telepon jam 1 malam, Pak. Bapak ngangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mas, kok nelpon? Ibu meninggal dunia. Tidak ada pilihan, Pak. Satu, kita sabar dengan mengucapkan kata istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita akan mendapatkan pahala. Dua, kita pun gak sabar, maka ibu kita pun tetap akan meninggal dunia, Pak. Tidak ada pilihan lagi. Tapi ternyata Masya Allah, sabar yang paling tinggi, ikhwan, adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan, Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi membaginya menjadi 6, Pak. Satu, sabar dalam ketaatan yang paling berat adalah sabar dalam ibadah, Pak. Sabar dalam ibadah itu berat, Pak. Ibadah kita kepada Allah itu bukan hanya 1 musim, ikhwan, bukan hanya 2 musim, bukan hanya 3 musim, tapi sampai nanti malaikat maut datang di depan kelopak mata kita dan menyabut nyawa ana dan antum. Sabar dalam ibadah itu berat, Pak. Makanya Allah menutup surat Al-Asr, Pak, yang terakhir, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan nasihatilah, kamu saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa al-haq setelahnya kata sabar, Pak? Karena kita tidak mampu menjalankan kebenaran kecuali dengan kata sabar. Kita bangun jam 2:30, kemudian kita sholat tahajud, butuh kesabaran. Anak dan antum kemudian rutin sholat subuh, tidak masbuk, kita sabar. Makanya sampai orang yang kemudian melakukan ketaatan dalam ibadah, Pak, orang yang sabar dalam ibadah, ikhwan, itu memiliki 3 keutamaan setidaknya. Satu, Allah akan memberikan pahala, Pak, sesuai lamanya dia bersabar.
Bapak yang hari ini yang sudah ngaji Pak hampir 30 sampai 40 tahun, pahalanya berbeda dengan kita yang baru ngaji 2 bulan atau 3 bulan. Analoginya Pak, kalau kita kerja di perusahaan Pak, Bapak sudah bekerja 5 tahun, ada kemudian temannya mungkin bekerja 2 bulan. Reward, apresiasi yang diberikan perusahaan itu berbeda atau sama Pak? Berbeda. Yang 2 bulan Pak, mungkin rewardnya, apresiasinya, mungkin hadiahnya sepeda listrik Pak, sama kerupuk goreng. Tapi ketika yang sudah 5, 10, 15 tahun, 25 tahun, hadiahnya mungkin mobil, hadiahnya mungkin apartemen di Gatot Subroto yang hari ini harganya 6 sampai 7 miliar Pak. Berbeda Pak, rewardnya berbeda. Maka sama, orang yang sabar, yang sudah mengalami musim turbulensi yang luar biasa, menghadapi musim panas dan dingin, dia kemudian hujan, masih berangkat ke Al-Hidayah untuk sholat subuh berjamaah, disambung kemudian ngaji, kemudian sholat syuruk dan sholat duha dan majelis-majelis ilmu yang lain. Wallahi sabarnya kita ketika sudah panjang mendapatkan garansi dan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2 Pak, keutamaan orang yang sabar dalam ibadah. Ini baru masih contoh yang pertama dalam ketaatan. Adalah mereka akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah Pak. Karena hari ini kita Pak sedang kemudian menjahit benang kita Pak. Benang itu akan kita panen dan akan kita kemudian petik nanti ketika malaikat maut itu datang kepada ana dan antum. Orang yang hari ini lazimi istiqomah dalam ibadah, kemungkinan besar dia meninggal dalam posisi itu Pak. Mana contohnya Ustadz? Lihat Pak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Nabi SAW, manusia paling mulia Pak. Setelah Nabi SAW, para Rasul, para Nabi, kemudian Abu Bakar, Umar, baru Utsman bin Affan Pak. Orang yang luar biasa Pak, sedekah dan infaknya Pak. Tapi kita lihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ikhwan, meninggalnya sesuai apa ibadah yang beliau lazimi Pak. Kecintaan beliau pada membaca Quran Pak mengalahkan kecintaan beliau pada sedekah dan infak. Kecintaan Utsman bin Affan Pak pada membaca Quran Pak mengalahkan kecintaan beliau pada khutbah Pak. Utsman bin Affan ikhwan kalau khutbah Pak itu nggak nyampe 10-15 menit Pak. Singkat Pak. Kefasihan hartanya mengalahkan kefasihan beliau kemudian ketika membaca Al-Quranul Karim. Kalau ana dan antum membaca sirahnya Utsman bin Affan Bapak, maka kita akan mendapati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggalnya bukan saat beliau bersedekah Pak. Meninggalnya bukan saat beliau berkhutbah Pak. Meninggalnya persis apa yang beliau sabari ketika beliau melakukan ketaatan, meninggalnya ketika membaca Al-Quranul Karim Pak. Ketika mendapatkan fitnah, beliau dibunuh Pak ketika membaca Al-Quranul Karim. Apa teriakan istrinya? Ya Rabb, apakah engkau membunuh orang yang pernah menghatamkan Quran dalam 1 rakaat itu 1 kali? Laki-laki yang pernah menghatamkan Quran Pak dalam 1 rakaat 1 kali itu Utsman bin Affan. Kita bisa membayangkan Kak, bagaimana begitu khusyuknya dan bagaimana beliau nikmatnya ketika beliau membaca Al-Quranul Karim. Saya dan antum ketika bermakmum di belakang Ustadz Matahari, baru bacaannya 7-8 ayat, yang belakang sudah ngasih kode. Jangan lama-lama Mas. Utsman bin Affan Pak sabar dalam ketaatan ketika beliau Masya Allah 1 rakaat mampu menghatamkan 30 juz Pak. 1 rakaat mampu menghatamkan 114 surat Pak. 1 rakaat mampu menghatamkan 6.326 ayat Pak. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Furat, Ibrahim sampai Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ternyata ketika hari ini ana dan antum sabar ikhwan, itulah yang akan menentukan bagaimana posisi kita terakhir meninggal dunia. Contoh yang kedua Pak, sahabat besar lagi, manusia mulia, sahabatnya Nabi Pak. Siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Pak. Umar itu Pak kecintaannya pada sholat mengalahkan kecintaan beliau pada sedekah. Kecintaan beliau pada sholat mengalahkan kecintaan beliau pada jihad. Padahal Umar Pak luar biasa. Setan sama Umar takut Pak. Setan sama kita malah bisikin terus Pak. Di pertigaan setan nungguin Umar. Ada Umar mau lewat Pak, minggir setannya, mundur dia. Yang lewat orang solih.
Lihat, kalau kita membaca sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ikhwan. Umar meninggalnya bukan saat jihad, Pak. Umar meninggalnya bukan saat sedekah. Umar meninggalnya bukan saat puasa, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia yang dimakamkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya saat beliau kemudian melakukan ibadah dan beliau sabar betul dalam keadaan sholat. Meninggalnya dalam keadaan sholat, ketika mengimami sholat subuh ditusuk dari belakang oleh Abu Lulu' al-Majusi. Meninggalnya persis apa yang beliau sabari dalam ketaatan ketika beliau lebih sabar dalam melakukan sholat. Makanya hari ini ana dan antum, Pak, istiqomah, Pak, itu berat. Yang ringan itu apa, Pak? Istirahat, Pak. Sabar dalam ketaatan itu susah atau gampang, Pak? Susah. Bapak 4:30 dingin-dingin ambil air wudhu, Pak, berangkat ke masjid. Kenapa sabar dalam ketaatan itu paling tinggi, Ustaz, dan paling utama? Mengalahkan sabar dalam ujian dan musibah, mengalahkan sabar dalam larangan. Karena sabar dalam ketaatan itu banyak pilihannya, Pak. Bapak bisa jadi sholat subuh di rumah, diakhirkan nanti jam 6 kurang 15 menit. Bapak habis sholat subuh bisa tidak ngaji, Pak, milih kemudian gowes ke Monas sana ataupun ke Ancol, Pak. Tapi kenapa Bapak milih ngaji? Ya, sabar dalam ibadah itu berat. Ya, makanya rewardnya, Pak, nggak main-main. Orang yang sabar dalam ibadahnya, Allah akan wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Bapak hari ini melazimi kemudian baca Quran, 1 hari 1 juz. 99% ketika antum istiqomah jujur niatnya karena Allah akan wafatkan kita dalam keadaan kemudian membaca Al-Quran. Ada yang kemudian jujur, Pak, ya Allah saya pengen meninggal dalam keadaan kemudian taklim menuntut ilmu. Allah akan wafatkan dia dalam keadaan menuntut ilmu. Karena sabar yang paling berat dan paling utama adalah sabar ketika ana dan antum dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, Pak, apa keutamaan sabar dalam ibadah? Agar kita kemudian mengerti keutamaan sabar dalam ibadah yang ketiga, Pak, Allah akan wafatkan dan masukkan kita, Pak, ke dalam surga sesuai dengan ibadah kita. Makanya Masya Allah, Pak, begitu rahman dan rahimnya Allah kepada ana dan antum. Surga itu, Pak, bukan cuma satu, surga itu banyak, Pak. Ini memberikan opsi kepada ana dan antum. Makanya Allah berfirman, Pak, dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-73, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Zumara itu artinya berkelompok, Pak. Ya. Makanya ahli sholat kelak bersama dengan ahli sholat, ahli ilmu kelak bersama dengan ahli ilmu, ahli sodakoh kelak bersama ahli sodakoh. Zumaro, mereka itu masuk surga itu secara berombongan, Pak. Ya, nggak ada kemudian orang yang masuk surga kemudian nyepel kemudian masuk ke surga nyemplung, nggak ada, Pak. Zumaro. Makanya kalau hari ini anak dan antum masih dalam keadaan sehat, tolong perhatikan, kita mau masuk golongan apa? Kalau golongan ngaji sambil tidur, ya nanti kelompoknya ngaji sambil tidur, Pak. Ya. Kalau golongannya suka sholat kemudian dahem imamnya biar cepat, nah masuk golongan itu, Pak. Ya. Tolong, kita hari ini sedang kemudian merangkai, Pak, ikhtiar kita. Ya Allah, saya pengen menjadi kemudian ahli sholat. Ya Allah, saya pengen menjadi ahli sodakoh, kelak masuk bersama ahli sodakoh. Ya Allah, saya pengen sabar ketika saya kemudian merawat orang tua saya, ya Allah. Hari ini ana dan antum, Pak, sedang merangkai kemudian apa benang yang akan kita panen kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sabar yang paling berat yang pertama, ikhwan, dalam ketaatan adalah sabar dalam ibadah. Ibadah kita bukan 1 musim, bukan 2 musim, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun sampai Allah memanggil kita untuk menghadap kepadanya. Sabar yang kedua, Pak, kata Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi, yang paling berat dalam ketaatan adalah sabar ketika menghadapi orang tua. Menghadapi orang tua itu berat, Pak. Karena sesungguhnya, Pak, kesolehan kita itu berbanding lurus dengan bagaimana baktinya kita dan sabarnya kita ketika menghadapi orang tua. Tolong hari ini ketika kita sudah ngaji dan hijrah, Pak, penyakitnya orang yang hijrah itu, Pak, tidak sabar ketika menghadapi orang tua. Dia, Pak,
hormat pada gurunya, tapi tidak hormat dan takzim kepada orang tuanya. Berapa banyak orang yang sudah ngaji, Pak, baru ngaji Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, akidah, Pak, pulang-pulang kemudian mengawamkan orang tua. Tidak pernah halal lisan kita, Pak, untuk menjatuhkan kehormatan orang tua kita. Air susu yang harus kita balas itu adalah air susu ibu kita yang pernah ana dan antum sedot selama 2 tahun. Keringat yang harus kita balas, Pak, adalah keringatnya bapak kita yang telah jatuh di atas muka bumi untuk membesarkan ana dan antum. Hari ini ketika kita sudah ngaji, Pak, harusnya kita sabar ketika menghadapi bapak dan ibu kita. Betul, Pak, orang tua kita mungkin hari ini belum berilmu sebagaimana ana dan antum, tapi tolong berikan udzur pada orang tua. Hari ini terkadang kita bisa memberikan udzur kepada saudara kita bisa memberikan udzur kepada guru kita, tapi kita tidak pernah bisa memberikan udzur kepada bapak dan ibu kita. Tidak ada manusia yang harus kita balas pertama kali, Pak, itu bukan guru kita, Pak, bukan teman kita, bukan tetangga kita. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia di atas muka bumi ini yang harus pertama kali saya berikan kebaikan dari diriku ini? Rasulullah tidak mengatakan muallimuka, gurumu. Rasulullah tidak mengatakan jaruka, tetanggamu. Rasulullah tidak mengatakan ammuka, pamanmu. Tapi Rasulullah mengatakan ummuka. Sampai berapa kali, Pak? 3 kali. Di sini menunjukkan kepada anak dan antum, ternyata sabar yang paling utama. Setelah sabar kemudian dalam ibadah, sabar dalam ketaatan, yang kedua adalah sabar dalam menghadapi orang tua. Orang tua saya kemudian belum ngerti, Ustaz. Lu dimaklumi, Pak, bapak dan ibu kita hidup di tahun 80-an yang saat itu ngaji, Pak, nggak seramai dan sesubur hari ini. Bapak kita mungkin dulu, Pak, hanya ada TVRI, Pak. Hari ini channel TV begitu banyak, Pak. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Kajian itu, Pak, Masya Allah, Senin sampai Senin ketemu lagi ada kajian, Pak. Tapi orang tua anak dan antum yang hidup tahun 70-an, tahun 60-an, lihat, Pak, pada zaman mereka subuh mungkin kajiannya sebulan 1 kali, Pak. Itu pun hari Ahad. Yang hadir, Pak, nggak sebanyak ini, mungkin 2 orang, Pak. Yang satu ngantuk, yang satu ke kamar mandi. Ustadznya ngomong sendiri, Pak. Lu kok antum mengawamkan orang tua, kemudian antum kemudian menjatuhkan kehormatan orang tua. Lu surga mana yang akan dimasuki, Pak, oleh kita ketika kita hari ini tidak sabar menghadapi orang tua anak dan antum? Tolong dimaklumi. Kalau kita bisa memberikan udzur, bisa memaklumi guru kita, bisa memaklumi teman kita, bisa memaklumi keluarga kita, istri kita, tapi tolong sabar yang paling utama setelah sabar dalam ibadah adalah sabar ketika menghadapi orang tua. Ya, sabar, nasihati dengan pelan-pelan. Ibu saya belum memakai hijab, Ustaz. Sabar, Pak. Nasihati. Sebagaimana Ibrahim itu sabar ketika menasihati bapaknya. Ya. Sabar, kita yang sudah ngaji harusnya kita sabarnya lebih, Pak. Jangan sampai kita udah hijrah, kita hanya berpindah dari satu dosa menuju dosa yang lainnya. Kemudian sabar yang ketiga dalam ketaatan, Pak, adalah sabar ketika menuntut ilmu dan mengamalkan. Tolong, ilmu yang sudah kita pelajari, Pak, tolong diamalkan. Karena sesungguhnya surga, Pak, itu identik dengan ilmu. Sebagaimana ikan identik dengan airnya, Pak. Tidak mungkin kita bisa masuk surga, Pak, tanpa ilmu. Makanya sampai Syekh Shalih Fauzan, Pak, dalam kitab Tauhid, Pak, sesungguhnya pembatal keislaman itu ada 10, Pak. Islam kita itu bisa batal, Pak. Yang bisa batal bukan hanya sholat, Pak, ketika kita kentut. Yang bisa batal bukan hanya haji dan umrah ketika kita jima. Yang bisa batal, Pak, bukan hanya puasa ketika kita makan dan minum secara sengaja. Tapi keislaman anak dan antum pun bisa batal, Pak. Antum bisa baca kitab Tauhid, Pak, Syekh Shalih Fauzan, ada 10 pembatal keislaman. Yang nomor 10 adalah tidak mau belajar, Pak. Enggan belajar, Pak. Makanya mustahil, Pak, orang yang tidak memiliki ilmu dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Loh, dalam konteks dunia saja, Pak. Kalau kita pengen kerja di Astra, di Indosat, di Pertamina, saya dan antum minimal belajar berapa tahun, Pak? 18 tahun, Pak. Minimal 16 sampai 18 tahun, Pak. 6 SD, 6 tahun di SD, Pak. 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, ditambah S1 4 tahun, ditambah S2 2 tahun, Pak.
Masya Allah, itu baru Indosat, baru Pertamina, baru Astra, Pak. Dengan gaji antara 10 sampai 100 juta. Kita harus bertetap belajar, Pak, 18 tahun. Loh, apakah kita mengira, Pak, bahwasanya masuk surga itu tanpa ilmu? Kita sedang mimpi panjang, Pak. Lalu kalaulah dalam konteks dunia saja, orang yang mau kerja di Astra, di Pertamina, kemudian di Indosat, di kantor-kantor yang internasional yang di SCBD itu, Pak, belajarnya harus panjang. Kalau lulusan SD Impres, Ustadz, lah diusir sama security, Pak. Lulusan SD Impres datang ke kantor Pertamina, ditanya sama HRD, mau ngapain, Pak? Daftar jadi manajer di kantor Pertamina. Lulusannya apa? SD Impres 01 Serdang, Pak. Kan? Bisa atau ditelepon security, Pak? Telepon security, Pak, ya. Nah, tolonglah. Kalau urusan kemudian dunia saja harus dengan ilmu. Makanya, masya Allah, Nabi SAW bersabda, Pak. Hadis ini yang selalu kita pegang harusnya. Nabi SAW selalu bersabda, Pak. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya apa, Ustadz? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang menuntut ilmu, dia sabar dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu apa definisinya, Pak? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan definisi ilmu adalah qala Allah, qala Rasul, dan qala sahabah. Yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, dan perkataan para sahabat. Makanya masya Allah kalau kita lihat, Pak, orang yang selalu mengamalkan ilmu, Pak, luar biasa, Pak, garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa baca, Pak, dalam kitabnya Imam Ibnu Qudamah, Pak, kitab Fathul Bari. Ada kisah yang menarik, Pak, dari Imam Abu Dawud, Pak. Abu Dawud itu perawi hadis yang luar biasa, Pak. Hafalan hadisnya banyak, Pak, ribuan. Beda sama kita, Pak. Kalau kita hanya satu kan, Pak. Innamal a'malu bin niyat. Habis itu nggak bisa meneruskan, Pak. Abu Dawud, Pak, masya Allah, ini contoh ini, Pak. Abu Dawud, Pak, diceritakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Fathul Bari, Pak. Beliau itu, Pak, pengen kemudian menuntut ilmu, Pak. Ketika itu beliau itu naik sampan, naik perahu, Pak, di Sungai Dajlah, Pak. Ketika sudah naik perahu, pengemudi perahunya itu sudah jalan, Pak, beberapa meter dari kemudian pinggiran daratan, Pak. Abu Dawud itu kemudian mendengar orang bersin. Kemudian orang yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Maka sunnahnya beliau, karena masya Allah perawi hadis yang luar biasa, penuntut ilmu yang luar biasa, langsung mengamalkan ilmunya. Kalau orang yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, dia sudah mendoakan dirinya sendiri. Saudaranya yang beriman, maka kewajibannya adalah mendoakannya lagi, yarhamukallah. Maka Abu Dawud, Pak, menyuruh kepada pengemudi perahu ini, tolong pinggirkan perahu ke daratan sebentar. Itu ada saudara kita yang bersin. Saya pengen menjawabnya. Pengemudi perahu itu kemudian mengatakan, nggak bisa wahai Abu Dawud, kita sebentar lagi kemudian sudah mau kemudian menuju ke lautan. Ini sudah kemudian udah jalan. Kemudian Abu Dawud, Pak, merogoh di kantong beliau ada 1 dirham, Pak. 1 dirham, Pak. Kemudian diberikan kepada pengemudi perahu. Ini tolong pinggirkan perahunya. Kemudian pinggirkan perahunya, karena ketika sudah diberi 1 dirham. Ketika di pinggir, Pak, kemudian Abu Dawud mengatakan kepada saudaranya yang bersin itu, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian orang yang bersin tadi membalas doanya Abu Dawud, yahdikumullah wa yuslih balakum, insyaallah. Kemudian Pak Abu Dawud naik. Pengemudi perahunya kemudian mengatakan, kamu membayar aku 1 dirham hanya untuk menjawab bersin dari orang yang bersin di pinggir daratan dari saudaramu itu, wahai Abu Dawud. Iya. Kenapa? Semoga doanya dia termasuk doa orang yang mustajab. La'allahu min mujabid da'wah. Semoga doanya dia termasuk doa orang yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dengar orang bersin, Pak, tolong dijawab ketika dia sudah mengucapkan Alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, tidak ada kewajiban kita untuk menjawab, karena dirinya sendiri tidak didoakan olehnya. Kapan kita tidak mendoakan, Pak? Ketika bersinnya sudah 3 kali, jebret, jebret, jebret. Nah, bisa jadi dia zukam, pilek, Pak, ya. Kalau bersinnya sekali, 2 kali, 3 kali, maka kita wajib menjawabnya ketika dia mengucapkan Alhamdulillah. Maka, Pak, penumpang perahu itu, Pak, Allah berikan karomah, Pak.
Seluruh penumpang perahu itu kecuali pengemudinya, Pak, Allah jadikan tidur, Pak. Ketika perjalanan dari Sungai Dajlah menuju ke lautan, Pak. Ya, Allah jadikan tidur. Semuanya tidur kecuali pengemudi perahunya. Saat kemudian ada yang bangun, Pak, semuanya bangun. Kemudian tiba-tiba ada orang yang nyeletuk. Siapa tadi orang yang kemudian turun dari perahu? Menjawab orang yang bersin di daratan. Aku melihat dalam mimpiku ternyata dia termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 1 dirhamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampingnya mengatakan, sama. Mimpi saya sama kayak kamu. Abu Dawud ternyata diterima 1 dirhamnya ketika dia menjawab bersin dari orang yang di daratan ketika mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah, ikhwan, bisa jadi sunnah yang kita anggap remeh sebelah mata, Pak, itu menjadikan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ana dan antum hari ini memiliki ilmu, tolong diamalkan, Pak. Ada saudaranya bersin jebret, kita diem aja, Pak. Padahal kita tahu ilmunya. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, kita mendoakan yarhamukallah. Contoh yang kedua, Pak, orang yang mengamalkan ilmunya, Pak, adalah sahabat besar Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Pak. Bilal bin Rabah, Pak, ketika mendengar bahwasanya Nabi SAW adalah manusia dan orang yang selalu menjaga toharoh, Pak. Karena toharoh merupakan karakteristik hamba yang Allah cintai di bawah kolong langit di atas muka bumi. Lihat Bilal bin Rabah, Pak. Kecintaan beliau pada toharoh, Pak, luar biasa. Luar biasa. Konsekuensi orang yang berilmu, Pak, itu menjadikan selalu pengen mengamalkan ilmunya. Karena tidak tahu mana kemudian amalan yang bisa mengantarkannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bilal, Pak. Bilal itu, Masya Allah, Nabi SAW ketika pada malam hari, Pak, beliau kemudian mendengar suara terompah sandalnya Bilal bin Rabah itu sudah nempel di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pada pagi harinya, Pak, memanggil muadzin beliau yang paling beliau cintai, yaitu Bilal bin Rabah. Ya Bilal, inni sami'tu dufana 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, semalam aku mendengar suara terompah sandalmu sudah nempel di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fama amilta fil Islam ya Bilal? Apa yang kamu kerjakan dalam Islam? Lihat, Pak, Bilal bin Rabah. Beliau tidak menyebutkan amalan azan beliau. Bilal bin Rabah tidak menyebutkan amalan ketika beliau menjadi budak yang pertama masuk Islam, Pak. Bilal bin Rabah tidak menyebutkan amalan ketika beliau pernah ditindih batu oleh Umayyah binti Khalaf sampai mengatakan ahad. Tapi Bilal bin Rabah menyebutkan amalan yang luar biasa, sunnahnya Nabi SAW. Wahai Rasul, tidak ada amalan yang istimewa dalam hidupku kecuali 1 yang selalu aku lazimi dan aku amalkan. Apa itu, Bilal? Ketika aku berhadas, kentut, junub, buang air besar, buang air kecil, maka aku kemudian mengambil air wudhu, kemudian aku sholat sunnah 2 rakaat. Itu yang selalu aku lazimi. Kemudian Rasulullah mengatakan, itulah yang menjadikan suara sandalmu sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dirimu dan jasadmu masih hidup di dunia. Masya Allah, Pak. Bisa jadi ketika kita tahu ilmunya, mengucapkan bismillah sebelum minum, ya, itu bisa menjadi sebab kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar dalam menuntut ilmu. Sabar, Pak. Ya. Nabi Musa alaihissalam, Pak, ketika bersama dengan Nabi Khidir, sabar atau tidak, Pak? Nabi Musa kurang sabar sedikit, Pak, ketika menuntut ilmu bersama Nabi Khidir alaihissalam, Pak. Sabar. Karena sesungguhnya sabar yang paling besar dalam ketaatan setelah sabar dalam ibadah dan sabar menghadapi orang tua adalah sabar ketika kita menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ketika tahu ilmu, diamalkan. Ketika mendapatkan ilmu, diamalkan. Karena bisa jadi itu menjadi jembatan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang keempat, Pak, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi, Pak. Sabar yang keempat adalah sabar ketika bersama orang-orang solih, Pak. Sabar ketika bersama orang solih, Pak.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi kan Pak, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu bersama orang yang menyeru dalam kebaikan dan ketaatan pada pagi dan sore hari untuk mengharapkan ridho dan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika berteman dengan orang solih, Pak. Ketika berteman dengan orang solih hari ini, Pak, kita Pak, ketika tidak memiliki piranti yang bernama sabar, kita tidak akan mampu kemudian memiliki teman yang solih. Cari teman yang solih, ikhwan. Teman yang solih itu manfaatnya besar dalam kehidupan ana dan antum, Bapak. Apa manfaatnya Ustadz? Satu, teman yang solih, Pak, akan memberikan nasihat kepada ana dan antum ketika kita terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, Pak. Lihat, Pak, bagaimana Salman Al-Farisi dan Abu Darda, Pak. Antum baca kisahnya Salman Al-Farisi dan Abu Darda, Pak. Masya Allah, Salman Al-Farisi, Pak, selalu memberikan nasihat kepada Abu Darda, Pak. Pernah Abu Darda itu, Pak, Masya Allah, beliau itu khilaf. Ketika beliau, Pak, Salman Al-Farisi ini berkunjung ke rumahnya Abu Darda, ikhwan. Salman Al-Farisi ini kemudian melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda ini, Pak, bajunya itu kurang kerawat, Pak, lusuh. Kemudian Ummu Darda itu berkata kepada Salman Al-Farisi, saudaramu Abu Darda ini kemudian selalu sibuk dan tidak pernah memperhatikan saya. Tolong nasihati dia. Maka Salman Al-Farisi ketika melihat itu, Pak, mendengar itu, beliau itu meminta izin kepada Abu Darda untuk tidur di rumahnya. Abu Darda, Pak, ketika siang selalu puasa. Ketika malam selalu kemudian sholat tahajud, Pak. Setelah Isya sampai menjelang subuh, Pak. Salman Al-Farisi kemudian, Pak, tidur di rumahnya, Pak. Di rumah Abu Darda. Kemudian ketika mau bangun, beliau sholat tahajud, jangan, tidur dulu. Beda sama kita kan, Pak, nyalain alarm 10 kali, kita nggak bangun-bangun. Abu Darda, Pak, setelah Isya jam 9 udah bangun, Pak, sholat tahajud, Pak. Tidur dulu. Salman Al-Farisi, tidur. Jam 10 bangun lagi, Pak, Abu Darda, dinasihati tidur dulu. Jam 1 bangun lagi, Pak, dinasihati sama kemudian Salman Al-Farisi, tidur dulu, wahai Abu Darda, tidur. Baru setengah 4 beliau dibangunkan sama Salman Al-Farisi, bangun, ayo kita sholat tahajud. Nah, kemudian pagi harinya, Pak, Abu Darda ini puasa, Pak. Setelah kemudian tahajud, sahur, saya mau puasa. Jangan, ada tamu, ada saya. Kemudian Abu Darda diberikan nasihat oleh Salman Al-Farisi, wahai saudaraku Abu Darda, sahabat besar loh, Pak, dari kaum Ansor, Pak, luar biasa, Pak. Tapi ketika kemudian beliau agak khilaf sedikit, beliau kemudian diberikan nasihat oleh Salman Al-Farisi, wahai Abu Darda, tolong perhatikan kemudian istrimu, badanmu ini ada hak, kemudian keluargamu ada hak, berikanlah hak itu sesuai dengan porsinya. Ketika kamu tahajud, Allah nggak melarang, tapi ketika kamu tahajudnya habis Isya sampai menjelang subuh, keluargamu itu kemudian terlupakan dengan hak-haknya. Makanya Masya Allah, Pak, kita ketika hari ini tidak memiliki teman yang solih, terkadang kita, Pak, tidak ada yang menasehati. Bapak, ketika kemudian naudzubillah terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, kita tidak ada yang menasehati ketika tidak memiliki teman yang solih. Manfaat yang kedua, ikhwan, ketika kita memiliki teman yang solih, kelak akan memberikan syafaat kepada ana dan antum dalam kehidupan kita di akhirat. Makanya sampai Nabi SAW bersabda, ikhwan, man mata fayusalli alaihi arba'ina rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang meninggal dunia dan dia memiliki teman laki-laki 40 jumlahnya mencolati dia, ketika kemudian dia meninggal dunia dalam sholat jenazah, Pak, jumlahnya 40. La yusyrikuna billahi syai'an, kemudian 40 laki-laki ini tidak pernah menyekutukan Allah, illa syafa'ahumullahu yaumal qiyamah, kecuali si mayit ini akan mendapatkan syafaat dari orang solih yang menyolatinya. Hari ini ana dan antum sedang memilih orang yang kelak akan menyolati kita. Coba cek dalam kontak HP kita, berapa teman yang solih yang kelak akan menyolati kita, Pak, ketika jasad kita dan tubuh kita sudah kaku. Cek dalam kontak HP kita. Jangan-jangan hari ini belum ada teman yang solih, yang kelak mendoakan ana dan antum ketika kita meninggal dunia, yang kelak
akan kemudian memberikan syafaat kepada ana dan antum. Makanya sampai Nabi SAW bersabda, kelak teman yang solih Pak, ketika mereka di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, belum mendapatkan teman yang dulu bersama-sama di dunia Pak, dia kemudian berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa perkataan teman yang solih ini? Ya Rob, wahai Rob kami, aina haula, di mana mereka? Yusolli ma'ana, mereka yang sholat bersama-sama kami dulu. Wa yasumu ma'ana, mereka berpuasa bersama-sama dengan kami. Wa ya'mal sholihan ma'ana, dan mereka beramal sholih bersama-sama dengan kami. Allah kemudian mengatakan haula'i finnar, mereka semua di nerakaku. Kemudian teman yang soleh itu Pak merintih dan mengemis kepada Allah agar Allah memberikan izin teman yang soleh ini untuk memberikan syafaat kepada temannya yang ada di neraka. Kemudian Allah memberikan izin dan mengatakan kepada teman yang soleh ini, akhrijuhum mangkana fi qalbihi mithqala dinarin min imanin. Keluarkan itu temanmu yang ada di neraka, yang ada keimanan di dalam hatinya seberat 1 dinar. 1 dinar itu berapa gram Pak? 1 dinar itu berapa gram? 4,25. 4,25 Pak, sama kayak air ini Pak, lebih berat air ini Pak. Masya Allah ya, kalau kita memiliki teman yang solih Pak, walaupun kita ngaji dalam keadaan ngantuk, walaupun Jumatan dalam keadaan ngorok, tapi kalau kita memiliki teman yang solih Pak, Masya Allah, teman yang soleh itu Pak kelak akan mencari ana dan antum ketika kita tidak ditemukan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong jangan hanya mengandalkan sholat Pak. Berapa banyak sholat kita yang tidak khusyuk Pak. Sholat kunci motor malah ketemu ketika sholat Pak. Sholat malah dompet ketemu ketika sholat Pak. Tolong jangan hanya mengandalkan umroh dan haji kita Pak. Bisa jadi haji dan umroh kita terkena riak dan sum'ah Pak. Ketika kita pamer, saya udah haji kemarin 5 kali. Tolong cari teman yang solih Pak. Abu Bakar memiliki teman yang solih yaitu Umar. Rasulullah memiliki teman yang solih Pak, 120.000 sahabat Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf Pak, dan ribuan para sahabat yang menemani Nabi SAW. Musa memiliki teman yang solih bernama Harun Pak. Sulaiman memiliki teman yang solih Pak bernama Dawud alaihissalam. Kemudian Ibrahim memiliki teman yang solih yaitu anaknya Ismail alaihissalam. Cek dalam kontak HP kita, jangan-jangan belum ada teman yang solih yang akan menyolati ana dan antum ketika kemudian kita meninggal dunia. Jangan hanya mencari teman bisnis Pak. Teman bisnis itu ketika kita meninggal dunia paling dikasih tahu, maaf saya nggak bisa hadir, saya lagi meeting dan rapat. Tapi kalau teman solih Pak, Masya Allah, saya akan berikan hak saya kepada saudara saya yang meninggal dunia. Dia hafal doa sholat jenazah, dia tahu tata cara sholat jenazah. Tolong cari teman yang solih. Sabar dalam ketaatan yang keempat. Sabar dalam ketaatan yang keempat adalah sabar ketika kita berteman dengan orang solih. Makanya sampai Imam Syafi'i mengatakan man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari teman Pak tanpa aib, maka dia tidak akan memiliki teman. Jangan berharap teman kita kayak Umar Pak, kalau diri kita bukan kayak Abu Bakar As-Siddiq. Jangan berharap teman kita kayak Utsman bin Affan Pak, kalau diri kita tidak seperti Umar bin Khattab. Tolong hargai teman kita punya kekurangan, teman kita kemudian punya aib. Pasti kita punya kekhilafan Pak. Tapi ketika kita memiliki teman soleh, saling menasehati dalam ketaatan dan kebaikan, teman yang soleh akan memberikan impact yang luar biasa dalam kehidupan kita di dunia dan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar yang kelima Pak adalah sabar ketika kita mencari nafkah. Sabar yang kelima dari sabar ketaatan adalah sabar ketika kita mencari nafkah. Tolong Pak, jangan pernah memasukkan sesuatu yang syubhat dan haram ke dalam mulut dan lambung kita Pak. Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Itu bukan karena KDRT. Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan karena membunuh Pak, tapi karena makanan. Kan ketika iblis itu membisiki bahwasanya ada syajarah khuld, ya, ada pohon khuldi yang kekal Pak. Ternyata Nabi Adam itu memakan, kemudian menjadikan Allah mengeluarkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Makanya nggak sampai nambah Pak, nggak sampai gelegean, nggak sampai kemudian sendawa. Cukup 1 gigitan, cukup bagi Allah mengeluarkan Adam dan Hawa. Tolong
Ketika hari ini kita kemudian komitmen taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, tolong jaga lambung kita, lambung anak kita, lambung keluarga kita dari sesuatu yang syubhat dan haram. Karena sesuatu yang haram tidak akan pernah mengenyangkan, Pak. Sesuatu yang haram tidak akan memberikan berkah dalam kehidupan kita. Sesuatu yang haram justru akan menambah siksa dan azab kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak kerja mendapatkan gaji 10 juta halal itu jauh lebih baik daripada 150 juta tapi syubhat dan haram. Karena hari ini banyak, Pak, bisikan-bisikan iblis, Pak. Apa bisikannya? Oh, nyari yang haram aja susah apalagi yang halal. Itu kemudian bisikan iblis, Pak, yang berbahaya, Pak. Ya, tolong sabar ketika kita kemudian hidup di dunia ini, Pak. Sabar, Pak. Sabar dalam mencari rezeki yang halal. Sabar dalam memberikan nafkah yang halal pada keluarga kita. Makanya salah satu doanya Nabi seusai sholat subuh sebelum beliau beraktivitas, Pak, yang tidak pernah beliau tinggalkan sampai hari Senin ketika beliau meninggal dunia adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi tidak meminta dunia kathiron, tidak meminta dunia yang banyak, Pak. Tapi nabiku dan nabimu memberikan message kepada ana dan antum. Kalau kamu menjadi umatku, tolong minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, minta kepada Allah rizki yang halal dan thayyib. 3 juta yang halal, Pak, dan berkah. 3 juta yang halal itu jauh lebih baik daripada 30 juta yang haram dan syubhat. 3 juta yang halal itu jauh lebih berkah daripada 300 juta yang haram dan syubhat. Sabar dalam ketaatan yang kelima adalah sabar dalam mencari nafkah. Sabar dalam ketaatan yang keenam, Pak, sabar dalam dakwah. Dakwah ini memerlukan kesabaran atau tidak, Pak? Sabar. Loh, kalau nggak sabar, Pak, bisa pulang semua kita, Pak. Ya, lihat dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, Pak. Berapa ratus tahun, Pak? Ada yang mengatakan 950 tahun. Pengikutnya, Pak, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nuh nggak nyampe 10, Pak. Tapi Allah menganggap gagal atau tidak, Pak? Tidak. Allah itu melihat proses bukan hasil, Pak. Kalau Allah melihat hasil, Nabi Nuh itu gagal, Pak. Rasulullah itu gagal, Pak. Kalau Allah melihat hasil, Rasulullah ring pertamanya aja masih kemudian banyak belum beriman. Paman beliau Abu Thalib beriman atau tidak, Pak? Tidak. Abu Jahal beriman atau tidak, Pak? Tidak. Abu Lahab beriman atau tidak, Pak? Tidak. Tapi Masya Allah, Allah melihat proses, Pak. Rasulullah sudah maksimal, baru Allah kemudian panggil. Nuh sudah maksimal, Allah jadikan dia menjadi ulul azmi, Pak. Dakwah butuh kesabaran, karena sesungguhnya dakwah menanam benih, Pak, bukan menanam racun. Bisa jadi kita memanennya 10 tahun, bisa jadi 20 tahun. Bisa jadi hari ini kita menasihati anak kita, nak, tutup auratmu, nak, pakai hijab, nak, pakai kemudian kerudung, cadarnya dipakai, nak. Auratmu itu kemudian seluruh tubuhmu kecuali kemudian telapak tangan dan wajah. Jangan sampai kita kemudian menasihati, Pak, anak kita suruh pakai cadar tapi nggak pakai kerudung, itu salah, Pak. Ya, pakai kerudung dan pakai cadar. Loh, bapak sama ibunya suruh pakai cadar nggak pakai kerudung, Pak, keliru, Pak. Kelihatan auratnya, kan? Pakai cadarnya apa? Pakai masker, kan kelihatan ini ya, Pak, rambutnya. Tolong ya, sabar dalam dakwah, nasihati istri kita. Mi, ayo kita kemudian sama-sama istiqomah, belajar. Saya belajar setiap Ahad ketika libur. Kamu belajar nanti siang, duha belajar. Sabar dalam dakwah, Pak, nasihati keluarga kita dengan sabar. Karena sesungguhnya dakwah itu, Pak, seni mengetuk hati. Bisa jadi orang yang kita dakwahi 1, 2, 3 hari bisa respon, tapi bisa jadi 10, 20 tahun baru respon. Dakwah itu, Pak, merangkul bukan memukul. Dakwah itu sebarat jarum, Pak, menyatukan antara orang yang beriman, bukan memecah belah sebagaimana gunting, Pak, yang selalu mengoyak-ngoyak. Dakwah itu, Pak, lembut sebagaimana air, Pak, yang menenangkan, bukan membakar sebagaimana api panas, Pak. Sampaikan dakwah dengan cara yang ma'ruf, rubahlah yang mungkar dengan cara yang ma'ruf. Inilah sabar dalam ketaatan, ada 6.
Kemudian sabar yang kedua Pak, yaitu sabar dalam meninggalkan larangan, ya. Sabar dalam meninggalkan larangan Pak, yang paling berat kata Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi ada dua Pak. Satu, larangan yang berkaitan tentang mulut. Dua, larangannya berkaitan tentang kemaluan. Yang berkaitan dengan mulut apa Pak? Yang banyak orang nggak sabar, kok ria, riba Pak, riba Pak. Banyak hari ini Pak, dia sudah ngaji berpuluh-puluh tahun, dia nggak sabar meninggalkan larangan ketika riba itu melambai-lambai di depan matanya Pak. Kalau rumah itu takdir Allah menjatuhkan kepada kita Pak, akan menjadi milik kita Pak, tanpa kita mengorek-ngorek riba. Kalau mobil itu sudah Allah takdirkan milik kita Pak, akan menjadi milik kita tanpa kita mengorek-ngorek riba. Tidak ada harta yang paling Allah benci Pak, dan paling najis di atas muka bumi ini kecuali harta riba Pak. Lihat bagaimana najisnya harta riba Pak. Harta riba Pak dibawa ke masjid boleh atau tidak Pak? Tidak boleh. Dibuat bangun tembok masjid boleh atau tidak Pak? Tidak boleh. Buat beli karpet Pak boleh atau tidak? Tidak boleh. Apa peruntukan harta riba Pak? Hanya untuk kemudian kotoran-kotoran, bangun sapi tank, WC. Coba harta riba saking najisnya. Orang yang sedekah dari riba diterima atau ditolak Pak? Ditolak. Riba. Tidak ada dosa yang Allah permaklumkan dengan perang kecuali riba. Banyak orang tidak sabar ketika meninggalkan larangan pada riba. Hati-hati Pak. Hati-hati. Riba itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar yang paling berat ketika meninggalkan larangan yang pertama adalah riba. Yang kedua Pak, yang berkaitan dengan kemaluan, yaitu apa? Zina. Berkaitan dengan kemaluan adalah zina Pak. Hati-hati Pak, ketika kita hari ini kemudian memiliki anak perempuan, tolong jaga anak perempuan kita. Karena hari ini perzinahan itu bukan kemudian di balik rumah, tapi di luar rumah Pak. Insya Allah kita hari ini Pak yang diuji oleh Allah, diberikan karunia anak perempuan, itu luar biasa Pak. Harus kita jaga betul anak perempuan kita Pak. Zina itu Pak dibenci betul oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Tidak ada air yang paling najis yang Allah benci Pak, kecuali air laki-laki yang tumpah ke dalam rahim wanita sebelum terjadinya akad ijab dan qabul. Dan tidak ada rahim wanita yang paling Allah benci, yang paling najis Pak, kecuali rahimnya wanita yang tertetesi air yang belum terjadinya ijab dan qabul Pak. Tolong, zina itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak. Anak yang zina Pak, anak hasil zina Pak, bisa mendapatkan warisan dari bapaknya Pak? Tidak bisa. Contoh Pak, ini A zina sama B Pak, anaknya C Pak. C ini Pak luar biasa menanggung akibatnya Pak. Walaupun A ini sudah bertobat Pak, A dan B sudah bertobat, tapi anak zina ini tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya Pak. Nah, terus nasabnya kepada siapa Ustadz? Kepada kasur Pak, kepada ranjang Pak. Bisa dinikahkan Pak dengan wali bapaknya ini si A? Tidak bisa Pak. Insya Allah tidak bisa Pak. Bisa kemudian dia mendapatkan warisan dari bapaknya? Tidak bisa. Dinasabkan tidak bisa, tidak mendapatkan warisan, ya, tidak diakui keluarga Pak dalam Islam Pak. Masya Allah. Tolong jaga betul Pak. Makanya pujian Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam Pak. Ketika kita mengingat Nabi Yusuf, yang teringat bukan ketika beliau dibuang di sumur, yang teringat ketika beliau pernah menjadi budak dan diambil musafir ketika di Mesir Pak. Tapi yang teringat, yang banyak Allah memuji di dalam Quran Yusuf adalah bagaimana Yusuf ketika sabar dari godaan istri sang raja Pak. Beliau kemudian menolak berzina dengan istri sang raja. Dan sabar yang ketiga, yang terakhir, tingkatan sabar adalah sabar ketika menghadapi ujian dan musibah. Tidak ada ujian dan musibah piranti yang harus kita siapkan kecuali sabar. Pahami ya Bapak, sesungguhnya Allah itu menjadikan kita hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan ujian dan musibah. Kalau semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Apa yang harus kita pahami Ustadz dari musibah dan cobaan? Satu, kita itu hamba Pak.
Kita itu budak. Rob kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang ngatur kita, Pak. Kita itu sebagai hamba, sebagai budak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dua, Pak. Ujian musibah Allah itu jauh lebih ringan, Pak. Yang besar itu rahmatnya Allah, Pak. Ujian dan cobaan itu ringan, Pak, kecil, Pak. Rahmatnya Allah itu jauh lebih besar. Pertolongan Allah itu jauh lebih besar. Yang ketiga, Pak, setiap ujian dan musibah pasti akan mendatangkan pahala. Pahami itu. Semoga ana dan antum yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mampu bersabar. Jadi sabar ada berapa, Pak? Tiga. Satu, sabar dalam taat. Dua, sabar dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Tolong perhatikan betul agar ana dan antum termasuk karakteristik yang kelima, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bersabar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum ditutup ada yang diskusikan, Pak? Ya, silakan, Pak. Ya. Ya, Masya Allah. Ketika kemudian anak, Pak, Masya Allah ya, Pak. Anak kemudian hasil dari kemudian zina, Pak, karena tidak bisa dinasabkan dengan orang tuanya, Pak. Dia harus berbuat baik kepada orang yang merawatnya. Ya, yang merawatnya adalah bapak dan ibunya secara kehidupan dunia, Pak. Tapi secara syar'i agama itu tidak bisa dinasabkan, Pak. Dia tetap harus berbuat baik kepada kemudian orang tuanya itu dalam konteks kehidupan di dunia. Ya, tetap berbuat baik, berbakti kepadanya, kemudian taat dalam keadaan kebaikan selama bapak dan ibunya ini tidak memerintahkan pada kekufuran, Pak. Pada kekafiran, suruh murtad, nah nggak boleh. Suruh kemudian makan babi nggak boleh. Suruh kemudian maksiat nggak boleh. Nah, selama kemudian orang tua yang mendapatkan anak yang dari hasil zina ini, anaknya tetap harus berbakti kepadanya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya, silakan, Pak. Kalau ini, Pak, ada orang yang beli tanah, untuk buat masjid ataupun kayak majelis tapi buat ngaji. Tapi uangnya ini hasil dari utang ke bank. Itu gimana? Ya, Masya Allah, Pak. Ketika dia belum tahu, Pak, tentang hukum ribanya, maka insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika belum tahu. Tapi ketika dia sudah tahu, mendapatkan ilmu, makanya fungsinya ilmu itu menjaga kita dari sesuatu yang haram dan syubhat, Pak. Allah itu melarang sesuatu itu, Pak, pasti ada kebaikannya, Pak. Kita dilarang kemudian untuk zina, dampaknya besar tadi, Pak. Anaknya tidak bisa kita kawinkan, Pak. Anak yang dari hasil zina itu tidak bisa dinikahkan, Pak. Ya. Kemudian ketika ada orang yang beli tanah, Pak, dari kemudian duit pinjam ke bank atau hasil riba, maka dilihat, Pak. Ketika dia beli tanahnya dalam keadaan belum tahu hukum ribanya, Pak, maka tidak ada masalah, tetap bisa dipakai. Tapi ketika dia sudah tahu, Pak, tentang riba, bagaimana haramnya dan bagaimana permakluman Allah Subhanahu wa taala tentang dosa riba, maka cara yang kedua, Pak, dengan taubat tutup hutang dengan bank itu, Pak, dengan segera, dan tetap masih bisa dipakai. Allahu a'lam bishawab. Tapi dosa ribanya tetap masih kemudian tersangkut kepadanya selama dia kemudian sudah mengetahui hukum riba itu haram. Makanya luar biasa, Pak, ilmu itu menjaga kita, Pak. Makanya surga itu identik betul dengan ilmu. Orang yang masuk surga adalah orang yang berilmu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Cukup? Nah, semoga ana dan antum termasuk orang-orang yang sabar dalam menuntut ilmu. Semoga setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi sholat subuh, kemudian taklim kita, makanya Masya Allah, Pak, sampai Imam Syafi'i mengatakan majlisu fikhin khairum min ibadati nafilah sittina sanah. Bapak duduk di majelis ilmu, Pak, itu lebih utama daripada Bapak sholat nafilah, sholat sunnah selama 60 tahun, Pak. Misalkan ada Bapak yang sholat sunnah, Bapak A menuntut ilmu, Bapak B sholat sunnah, Pak. Dua-duanya sama-sama ibadah. Mana yang lebih utama, Pak? Yang menuntut ilmu atau sholat sunnah?
yang menuntut ilmu. Insyaallah. Semoga ana dan antum termasuk orang yang kelak bertemu di surga dan bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Berarti sudah golongan yang kelima, yaitu orang-orang yang sabar. Sabar terbagi menjadi 3, sabar dalam taat, meninggalkan larangan, dan dalam menghadapi ujian dan musibah. Sabarlah betul karena pahala sabar besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ngaji kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.